Ada cahaya yang sekan berkilau indah di panggung hiburan tetapi tidak pernah benar-benar menyinari kebenaran. Ada sorotan kamera tepuk tangan dan riasan yang menutupi luka batin. Dan di balik semua itu ada seorang gadis muda yang pernah dielu-elukan sebagai fenomena musik baru kini harus menghadapi sisi tergelap dari industri yang selama ini ia perkaya. Jakarta pada awal musim kemarau selalu panas. Jalanan di sekitar Jalan Sudirman berkilauan di bawah sinar matahari. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung tinggi tempat kantor pusat. Nusantara Entertainment berdiri megah. Dari dalam mobil itu turun seorang gadis berusia 21 tahun dengan tubuh ramping kulit kuning langsat bercahaya rambut hitam bergelombang jatuh ke bahu. Dialah Ayu Lestari, nama baru yang sedang naik daun dalam dunia musik Indonesia setelah lagunya Saat Kau Pergi menduduki puncak tangga lagu radio nasional selama berbulan-bulan. Ayu bukan berasal dari keluarga seniman. Ia lahir di Yogyakarta dari keluarga sederhana yang sehari-hari hanya mengandalkan warung kecil milik ibunya. Sejak kecil Ayu sudah terbiasa membantu ibunya berjualan nasi uduk sementara malam hari ia sering diminta bernyanyi di acara hajatan desa. Tidak ada sekolah musik, tidak ada koneksi dengan orang besar di industri. Hanya ada suara emas yang ia bawa sejak lahir dan tekad bulat untuk mengubah nasib. Saat usianya baru 18 tahun Ayu memberanikan diri naik bus malam ke Jakarta membawa tas ransel tua dan hati penuh mimpi. Ia pernah tidur di kosan teman dengan kasur sempit, bekerja sambilan sebagai pelayan kafe hingga menjual baju online untuk sekadar bertahan hidup. Banyak kali ia tampil di panggung kecil tanpa bayaran hanya berharap ada satu produser yang melihat bakatnya. Kesempatan itu akhirnya datang ketika ia mengikuti audisi terbuka Nusantara Entertainment. Disitulah ia menarik perhatian Pak Surya Pranata, produser eksekutif terkenal yang sudah melahirkan banyak penyanyi papan atas. Pak Surya, pria karismatik berusia awal 40, dan langsung menawarkan kontrak eksklusif. Sejak hari itu hidup Ayu berubah total. Hanya dalam 1 tahun ia menjadi idola baru. Video musiknya mencapai jutaan penonton di YouTube. Ia diundang di berbagai acara televisi besar dan dipuji sebagai permata baru musik Indonesia. Namun di balik sorotan cahaya itu Ayu mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Pesta malam semakin sering digelar. Undangan bertemu relasi penting semakin tak bisa ditolak. Manajernya berkata kalau kamu ingin bertahan sebagai bintang kamu harus tahu cara menghormati orang-orang besar di belakang layar. Pernah suatu kali Ayu menolak datang ke sebuah pesta, esoknya jadwal latihan langsung dibatalkan. Ia mulai menyadari popularitas yang ia miliki ternyata dibayar dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap malam ia sulit tidur. Mengandalkan obat penenang agar tetap terlihat tenang di depan kamera. Sorak-sorai penonton yang dulu membuatnya bersemangat kini justru membuat jantungnya berdegup kencang penuh kecemasan. Ayu mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini benar-benar sebuah mimpi indah atau hanya jebakan emas yang siap menelannya. Dan pada suatu malam Ayu mendapat undangan khusus dari Pak Surya. Besok ada pertemuan kecil hanya beberapa orang penting di industri. Kamu harus hadir supaya mereka tahu kamu artis yang bisa diajak kerjasama. Kata-kata itu terdengar lembut tetapi Ayu tahu itu bukan ajakan biasa. Ia sempat ragu. Beberapa kali sebelumnya ia sudah berusaha menghindar, namun kali ini instingnya berkata konsekuensi akan jauh lebih berat jika ia menolak lagi. Dengan hati gelisah ia akhirnya mengangguk. Mobil perusahaan menjemputnya menuju sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta. Malam itu Ayu mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut. Wajahnya tersenyum di luar, namun di dalam dadanya ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Rumah besar itu bercahaya hangat tetapi justru membuat langkahnya terasa semakin berat. Begitu masuk ke ruang tamu ia melihat beberapa pria parubaya duduk melingkar berpakaian rapi, sebagian sudah dikenalinya dari acara industri, sebagian lagi asing. Mereka menatap Ayu seperti menilai sebuah benda mahal. Pak Surya memperkenalkan, inilah Ayu Lestari, bintang muda kami. Ayu tersenyum kaku menunduk sopan, namun dalam hati ia hanya ingin segera menemukan jalan keluar. Di tangan para tamu gelas-gelas anggur merah berkilau. Seseorang menyodorkan segelas padanya. Selamat datang, malam ini akan jadi pengalaman baru untukmu. Ayu menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Cairan merah berputar di dalam seakan mencerminkan kekacauan yang bergolak di dadanya. Ia tahu malam itu bukan sekadar pesta biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu pintu ruang tamu tertutup, Ayu merasakan hawa aneh. Aroma parfum mahal bercampur dengan asap rokok dan wangi anggur merah yang memenuhi udara. Lampu kristal berkilauan di atas kepala tetapi bukannya memberi kehangatan, justru menekan dadanya semakin sesak. Sekitar 7 pria duduk melingkar, sebagian pernah ia lihat di konser besar, sebagian lagi asing. Mereka semua tampak berkuasa, berhias rapi, wajahnya serius, namun mata mereka menatap Ayu dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Pak Surya tersenyum ramah, Ayu duduklah. Malam ini penting untuk masa depanmu.
Kata-kata itu terdengar seperti undangan tetapi di telinga Ayu justru bagaikan perintah. Seseorang menuangkan anggur merah ke dalam gelas kristal dan menyodorkannya. Selamat datang, semoga kariermu bersinar semakin terang. Ayu menunduk sopan menempelkan senyum tipis di wajah meski tangannya dingin saat menerima gelas. Seteguk pertama membuat kerongkongannya terasa pahit. Ia tidak terbiasa minum tapi tidak ada pilihan selain menyesap sedikit demi menjaga sopan santun. Para pria tertawa kecil membicarakan proyek musik, kontrak sponsor dan nama-nama besar di industri. Ayu hanya duduk diam mencoba menenangkan napas. Namun semakin lama percakapan mengarah ke hal-hal yang membuatnya risih. Ada yang menyinggung tentang para artis muda harus tahu berterima kasih. Ada pula yang berkata bahwa dunia hiburan bukan hanya soal bakat tapi juga soal kesetiaan kepada orang-orang penting. Ayu menunduk jari-jarinya menggenggam rok biru yang ia kenakan. Hatinya berkecamuk. Di luar sana ribuan penggemar menyanjungnya menganggapnya simbol harapan, tapi di ruangan ini ia merasa hanyalah pion kecil dalam permainan orang-orang berkuasa. Pak Surya kemudian menepuk bahunya dengan senyum tipis, nikmati saja Ayu, semua ini untuk masa depanmu, jangan terlalu kaku. Sentuhan itu membuat Ayu merinding. Ia mengangguk meski dalam hati hanya ingin keluar dari rumah itu. Waktu berjalan lambat, gelas anggur di tangannya semakin berat. Suara tawa para tamu terdengar seperti gema yang memantul di dalam kepalanya. Ayu mencoba menggalikan pikiran membayangkan ibunya di Yogyakarta yang selalu berkata jaga dirimu baik-baik nak. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Namun di Jakarta janji-janji manis dan angkaman halus bercampur menjadi jerat yang sulit dilepaskan. Ayu sadar ia sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat di ruangan itu. Hanya ada dirinya dengan pilihan bertahan dalam permainan ini atau berisiko kehilangan semua yang sudah ia raih. Malam itu Ayu pulang dengan hati berat. Dari balik kakak mobil lampu-lampu Jakarta berkelebat tapi matanya kosong menatap jauh. Ia tahu batas antara mimpi dan mimpi buruk kini semakin tipis. Keesokan harinya di kantor Nusantara Entertainment, Ayu mencoba menyingkirkan kegelisahan. Ia latihan vokal berpose untuk sesi foto dan tersenyum di depan kamera. Namun di dalam bayangan malam di menteng terus menghantuinya. Setiap kali melihat Pak Surya lewat ia merasakan campuran rasa takut dan marah. Tapi suara lain di kepalanya terus berbisik kalau kau melawan semua ini bisa hilang. Hari-hari berikutnya undangan-undangan serupa datang lagi. Ada pesta kecil di hotel mewah, ada jamuan makan malam dengan sponsor. Ayu mencari alasan untuk menolak tapi konsekuensinya langsung terasa. Jadwal promosi ditunda, kesempatan tampil di acara TV besar dibatalkan tanpa penjelasan. Ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Malam-malam panjang ia habiskan menatap langit-langit kamar apartemen perusahaan bertanya-tanya apakah semua pengorbanannya sejak dulu hanya untuk terjebak dalam lingkaran seperti ini. Jakarta yang dulu baginya adalah kota penuh harapan kini berubah menjadi labirin gelap. Setiap langkah terasa diawasi, setiap senyum terasa palsu. Ayu masih bernyanyi, masih berdiri di panggung tetapi jauh di dalam hati ia mulai retak. Dan ia tahu jika terus diam akan ada hal yang lebih buruk menunggunya. Beberapa minggu setelah malam di menteng, Ayu merasa hidupnya tidak lagi sama. Setiap kali melangkah ke panggung, sorotan lampu yang dulu membuatnya bersemangat kini justru terasa seperti cahaya yang mengungkapkan kelemahan dirinya. Senyum yang ia tampilkan di depan kamera hanyalah topeng, sementara di baliknya ada rasa takut yang semakin menekan. Setiap hari jadwal padat menunggunya, wawancara radio, pemotretan majalah, latihan vokal dan tur promosi. Publik melihat seorang bintang muda bersinar tetapi Ayu tahu dirinya mulai retak di dalam. Ia sering terjaga hingga larut malam, tidak bisa tidur meski tubuhnya lelah. Obat penenang yang dulu hanya sesekali ia minum kini hampir menjadi rutinitas. Di tengah semua itu undangan dari Pak Surya tidak berhenti datang. Kadang jamuan makan malam di hotel mewah, kadang acara santai dengan sponsor. Ayu mencoba menolak tapi konsekuensinya selalu terasa. Promosi tertunda, kesempatan manggung hilang, bahkan beberapa media tiba-tiba berhenti memberitakan namanya. Suatu malam ketika Ayu baru selesai tampil di sebuah konser televisi, manajernya menghampiri dengan nada tegas, "Ayu, kamu harus lebih fleksibel. Banyak artis ingin ada di posisimu. Kalau kamu tidak bisa mengikuti aturan, orang lain siap menggantikanmu." Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin berteriak bahwa dirinya adalah manusia bukan barang dagangan. Tapi bibirnya hanya bisa bergetar tanpa suara. Ia tahu melawan berarti menghancurkan semua yang telah ia bangun. Hari-hari berikutnya tubuh Ayu semakin melemah. Ia sering pusing saat latihan, suaranya kadang bergetar tidak terkendali. Dokter perusahaan menyarankan ia beristirahat tetapi manajer hanya berkata kontrak sudah ditandatangani. Kalau kau istirahat denda akan sangat besar. Ayu merasa terjebak. Setiap kali menatap cermin yang nyaris tidak mengenali dirinya. Mata yang dulu berbinar penuh mimpi kini tampak sayu. Senyumnya kaku seperti dipaksa. Jakarta yang sibuk dan penuh cahaya kini terasa asing.
Dari jendela apartemennya di pusat kota ia melihat gedung-gedung tinggi menjulang. Namun di balik gemerlap itu ia merasakan kegelapan yang perlahan menelannya. Pada suatu kesempatan Ayu bertemu seorang junior di Nusantara Entertainment, seorang gadis bernama Nadia Putri yang baru berusia 19 tahun. Nadia menghampirinya dengan mata berbinar berkata penuh kagum, "Kak Ayu, aku ingin seperti kakak suatu hari nanti. Terkenal, punya banyak penggemar dan bisa menginspirasi banyak orang." Ayu terdiam. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bangga tapi justru menimbulkan rasa bersalah. Ia tahu kebenaran di balik semua cahaya itu bukan hanya kerja keras tapi juga kompromi yang menggerus harga diri. Malam itu Ayu pulang dengan hati semakin berat. Ia duduk di balkon apartemen menatap lampu kota. Hatinya bergolak, kalau aku terus diam aku akan hancur. Tapi kalau aku bicara siapa yang akan percaya, mereka yang berkuasa bisa membungkam segalanya. Pikiran itu menghantui setiap malam. Ayu mulai menulis di buku catatan kecil tentang semua yang ia alami, tentang pesta-pesta, tentang percakapan samar, tentang angkaman halus. Ia tidak tahu untuk apa tapi menulis membuatnya sedikit lega. Suatu malam setelah menulis panjang ia menutup buku catatan dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus menemukan cara keluar. Kalau tidak aku akan tenggelam selamanya." Suatu sore setelah latihan vokal yang sangat melelahkan, Ayu hampir saja pingsan di studio Nusantara Entertainment. Suaranya terdengar serak, tubuhnya lemah. Seorang asisten produksi segera berlari menghampiri dan menyodorkan segelas air putih. "Kak Ayu, istirahat dulu," katanya dengan nada panik. Namun manajernya hanya melirik tajam sambil berkata dingin, "Jangan manja. Besok ada jadwal syuting iklan. Kalau kau tidak kuat kontrak bisa dibatalkan." Ukapan itu menambah luka di hati Ayu. Ia menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Saat semua orang meninggalkan studio, Ayu duduk sendirian di sudut ruangan merasakan keheningan yang menekan, seolah-olah ruang yang biasanya dipenuhi musik kini berubah menjadi penjara sunyi. Malam harinya di apartemen, Ayu membuka buku catatan kecilnya. Dengan tangan gemetar ia menulis pelan, "Aku merasa tubuhku hanyalah sebuah alat. Mereka tidak peduli apakah aku sehat atau tidak, asalkan aku bisa tampil dan menghasilkan uang bagi mereka." Setiap kata yang ia tulis bagaikan jeritan yang tidak mungkin ia ungkapkan di depan orang lain. Beberapa hari kemudian Ayu dijadwalkan tampil dalam acara ulang tahun salah satu stasiun televisi nasional di Jakarta. Itu adalah panggung mega dipenuhi ribuan penonton, disiarkan langsung ke seluruh negeri. Ayu diminta menyanyikan sebuah balada penuh emosi, jenis lagu yang biasanya membuat penonton terbawa suasana. Namun sebelum naik panggung, Ayu merasakan kepalanya pusing. Untuk menenangkan diri ia menelan satu butir pil tidur dosis kecil yang biasa digunakannya. Sayangnya malam itu ia juga sempat meminum sedikit anggur di ruang ganti. Kombinasi keduanya membuat kepalanya semakin berputar. Pertunjukan berjalan dengan lancar setidaknya dari luar. Suara Ayu tetap merdu meski getarannya terdengar tidak stabil. Penonton berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Tetapi begitu turun dari panggung langkahnya goyah. Saat menuruni tangga di belakang panggung, Ayu terpeleset. Teriakannya singkat membuat seluruh kru panik. Seorang penyanyi muda yang kebetulan ada di sana, Nadia Putri, segera berlari menolong. Ia meraih tubuh Ayu agar tidak jatuh lebih jauh. "Kak Ayu, bangun kakak." "Tidak apa-apakan," namun Ayu pingsan. Kru produksi segera menelepon ambulans meskipun manajer awalnya bersikeras menunggu mobil perusahaan. Nadia menolak tegas, "Tidak, kita harus segera bawa ke rumah sakit." Nyawa lebih penting. Keputusan cepat itu menyelamatkan Ayu. Di rumah sakit dokter menjelaskan bahwa ia hanya mengalami luka ringan tetapi kondisi fisik dan mentalnya sangat rapuh akibat stres berkepanjangan dan kelelahan. Ketika Ayu siuman, orang pertama yang ia lihat adalah Nadia. Dengan mata buram dan suara bergetar ia berbisik lemah, kenapa kamu mau menolong aku?" Nadia menggenggam tangan Ayu erat-erat dan berkata dengan tulus, "Karena aku tahu kakak sudah lama tidak baik-baik saja. Aku juga pernah berada di sebuah pesta seperti itu. Aku beruntung bisa melarikan diri tapi aku paham perasaan itu. Aku tidak mau kakak harus menanggung semuanya sendirian." Mata Ayu berkakak-kakak. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan ia merasakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya sendirian. Nadia menambahkan dengan suara pelan, "Banyak penyanyi muda lain juga mengalami hal yang sama. Ada yang dipaksa untuk menjalin hubungan dengan sponsor, ada yang diengkam keluar dari industri jika menolak menandatangani kontrak. Tapi kebanyakan memilih diam. Kalau kakak memutuskan untuk bicara, aku akan berada di sampingmu." Tubuh Ayu bergetar, hatinya dipenuhi rasa takut bercampur kekuatan baru. Dan untuk pertama kalinya ia mulai berpikir tentang satu kemungkinan untuk tidak diam lagi. Sejak insiden jatuh di panggung, Ayu mulai mengambil jarak dari perusahaan. Ia tidak lagi pulang ke apartemen yang disediakan Nusantara Entertainment.
Sebaliknya ia menyewa sebuah kamar sederhana di kawasan Cikini, hanya Nadia yang tahu alamatnya. Di ruangan kecil itu Ayu merasa lebih aman jauh dari mata-mata perusahaan. Setiap malam ia dan Nadia sering berbicara lama. Nadia bercerita tentang artis-artis muda lain yang juga mengalami tekanan serupa. Ada yang memilih meninggalkan karir, ada yang bungkam karena takut. Kita tidak sendirian, kata Nadia, hanya saja semua terlalu takut untuk bicara. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ayu. Ia membuka catatan yang selama ini ia tulis berisi detail pertemuan, pesta percakapan, bahkan ekspresi wajah orang-orang yang ia temui. Ia menuliskan semuanya dengan teliti seolah-olah sedang menyiapkan bukti. Suatu hari Nadia mengenalkan Ayu pada seorang pengacara muda bernama Ratna Dewi yang dikenal sering mendampingi korban pelecehan dan kekerasan di industri hiburan. Ratna membaca catatan Ayu dengan seksama. Setelah itu ia menatap Ayu dalam-dalam. Kasus ini tidak mudah. Mereka punya uang, koneksi dan media. Tapi kalau kamu benar-benar siap, aku akan berdiri di sampingmu sampai akhir. Ayu terdiam lama, tangannya gemetar. Ia tahu konsekuensi dari keputusan ini, reputasinya bisa hancur, kontrak dibatalkan, bahkan ancaman terhadap keselamatannya. Tapi di sisi lain, jika terus diam, bukan hanya dirinya yang hancur, melainkan juga banyak gadis muda lain yang akan mengalami hal serupa. Malam itu Ayu menulis satu kalimat besar di buku catatannya, aku tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Hari-hari berikutnya Ayu dan Ratna mulai mengumpulkan informasi tambahan. Dengan bantuan Nadia, mereka berhasil menemukan dua mantan artis yang pernah berada di bawah naungan Nusantara Entertainment. Keduanya juga mengalami pengalaman pahit. Satu memiliki rekaman suara ancaman dari manajer lama, yang lain menyimpan pesan singkat bernada intimidasi. Perlahan-lahan lingkaran kebenaran mulai terbentuk. Ayu menyadari bahwa dirinya bukan korban tunggal, melainkan bagian dari pola sistematis yang menjerat banyak orang. Namun kabar tentang pertemuan rahasia ini entah bagaimana sampai ke telinga perusahaan. Beberapa kali Ayu menerima pesan anonim, hati-hati dengan langkahmu. Kami selalu mengawasi. Nadia juga mendapat telepon misterius pada malam hari. Suara di seberang hanya tertawa kecil lalu menutup. Ketakutan menyelimuti mereka, tetapi anehnya justru membuat tekad Ayu semakin kuat. Ia berkata kepada Nadia, kalau kita menyerah sekarang semua usaha sia-sia. Aku lebih baik kehilangan panggung daripada kehilangan harga diriku. Beberapa minggu kemudian sebuah media daring nasional menawarkan wawancara eksklusif. Ratna awalnya menyarankan Ayu menunggu sampai bukti lebih lengkap. Tetapi Ayu berkata tegas, kalau aku terus menunggu mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Aku harus bicara sekarang. Keputusan itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya Ayu bersiap melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan, siap menghadapi badai besar yang menunggu di depan. Hari wawancara tiba. Ayu datang ke kantor redaksi sebuah portal berita nasional di Jakarta dengan wajah pucat tapi penuh tekad. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana hitam polos. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada stilis dari perusahaan, hanya dirinya apa adanya. Ruang wawancara terasa hangat, beberapa jurnalis menyiapkan kamera. Ratna Dewi pengacaranya duduk di samping memberi isyarat menenangkan. Nadia menunggu di luar menggenggam ponsel dengan cemas. Ketika kamera mulai merekam, jurnalis membuka dengan pertanyaan ringan, Ayu, banyak orang melihatmu sebagai bintang muda yang karirnya melesat. Tapi kami ingin tahu bagaimana kehidupanmu di balik panggung. Ayu menarik napas dalam. Suara di kepalanya berbisik, kalau kau bicara semua bisa berakhir. Tapi suara lain yang lebih kuat menjawab, kalau kau diam semuanya akan terus berulang. Dengan suara bergetar Ayu mulai bercerita. Ia tidak menyebut detail vulgar, hanya menyampaikan tekanan, manipulasi, ancaman halus, dan bagaimana perusahaan mencoba mengendalikan hidupnya. Ia menjelaskan tentang pesta-pesta khusus, tentang kontrak yang penuh jebakan, dan tentang artis-artis muda yang dipaksa memilih antara karir atau harga diri. Setiap kata terasa berat, tapi Ayu terus melanjutkan. Aku bukan hanya ingin menceritakan tentang diriku. Aku bicara untuk semua yang pernah merasa sendirian, semua yang dipaksa diam karena takut. Aku tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Wawancara itu tayang keesokan paginya. Dalam hitungan jam media sosial meledak. Tagar #dukung Ayu Lestari menjadi trending di Twitter Indonesia. Banyak penggemar menulis pesan dukungan, tetap kuat, kami percaya padamu, kamu bukan sendirian. Namun reaksi dari Nusantara Entertainment datang cepat. Mereka merilis pernyataan resmi, semua tuduhan tidak benar. Ayu mengalami tekanan psikologis sehingga menyebarkan informasi menyesatkan. Bahkan Pak Surya muncul di televisi dengan wajah penuh kepura-puraan berkata, saya kecewa. Saya anggap Ayu seperti anak sendiri. Tidak pernah ada hal buruk. Pernyataan itu memicu perdebatan publik. Ada yang meragukan Ayu, tapi lebih banyak yang percaya padanya. Terutama setelah dua mantan artis berani angkat suara mendukung ceritanya. Mereka menunjukkan pesan ancaman yang masih tersimpan di ponsel. Gelombang dukungan semakin besar.
Beberapa musisi senior menuliskan status di Instagram kami berdiri bersama korban. Sebagian bahkan mengunggah foto hitam putih sebagai tanda solidaritas. Namun bersamaan dengan itu ancaman terhadap Ayu semakin nyata. Ia menerima surat tanpa nama yang diselipkan di bawah pintu kamar Cikini berhenti bicara atau bersiaplah menanggung akibat. Ayu membaca surat itu dengan tangan gemetar. Nadia memeluknya berbisik jangan takut. Kita sudah melangkah sejauh ini. Mundur bukan pilihan. Ratna juga menegaskan ancaman itu justru bukti bahwa mereka panik. Kita di jalur yang benar. Jangan berhenti sekarang. Malam itu Ayu berdiri di balkon kamar kecilnya. Dari jauh lampu kota Jakarta berkelap-kelip. Ia merasakan angin malam menyapu wajahnya. Hatinya masih penuh rasa takut tapi ada sesuatu yang lebih kuat keyakinan bahwa suaranya tidak bisa lagi dibungkam. Beberapa bulan setelah wawancara yang mengguncang publik kasus Ayu resmi dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suasana di luar gedung sangat padat wartawan berdesakan aktivis membawa poster mahasiswa meneriakan yel-yel bahkan para penggemar Ayu turut hadir. Spanduk bertuliskan kami bersama korban berkibar tinggi di udara menjadi simbol solidaritas. Ayu hadir dengan penampilan sederhana blus putih polos celana hitam tanpa riasan berlebihan. Di sampingnya berdiri Ratna Dewi sang penggakara serta Nadia yang tidak pernah lepas mendukungnya. Meski wajah Ayu tampak tegang, langkahnya tetap mantap saat memasuki ruang sidang. Di dalam ruangan suasana hening penuh ketegangan. Kursi pengunjung terisi penuh. Di sisi lain Pak Surya duduk dengan jas hitam rapi didampingi tim penggakara terkenal. Ekspresinya tenang seolah-olah tidak ada tuduhan yang menggara kepadanya. Sidang dibuka dengan pembacaan dakwaan. Jaksa menyebutkan tuduhan serius pelecehan ancaman dan penyalahgunaan kontrak. Berbagai bukti ditunjukkan rekaman suara ancaman, tangkapan layar pesan intimidasi hingga kesaksian dari 3 mantan artis yang akhirnya berani tampil di hadapan publik. Saat gilirannya tiba Ayu berdiri di kursi saksi. Seluruh ruangan terdiam. Dengan suara bergetar namun tetap jelas, ia menceritakan kronologi hidupnya sejak awal, bagaimana ia direkrut, bagaimana tekanan demi tekanan datang, bagaimana malam di Menteng mengubah segalanya dan bagaimana akhirnya ia memutuskan untuk tidak lagi diam. Aku berdiri di sini bukan hanya untuk diriku sendiri, kata Ayu dengan tatapan lurus ke arah hakim, tetapi juga untuk semua anak muda yang pernah dipaksa memilih antara mimpi dan martabat. Beberapa orang di ruang sidang meneteskan air mata, bahkan beberapa jurnalis menundukkan kepala terhanyut dalam suasana haru. Tim penggakara Surya Menkoba membantah. Mereka menuduh Ayu hanya mencari sensasi, mengatakan bahwa semua bukti bisa direkayasa. Namun Ratna Dewi dengan tenang menanggapi, menunjukkan bukti otentik dan kesaksian konsisten dari para korban lainnya. Sidang berlangsung selama 3 minggu penuh. Perdebatan sengit, tekanan media luar biasa. Namun gelombang dukungan publik tidak pernah surut. Setiap hari ratusan orang berdiri di depan gedung pengadilan menyanyikan lagu Ayu saat kau pergi sebagai tanda solidaritas. Akhirnya hari putusan tiba. Hakim mengetuk palu dan membacakan keputusan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa Surya Pranata atas tindak pelecehan dan ancaman. 2 staf lainnya dihukum masing-masing 6 tahun dan 5 tahun. Perusahaan Nusantara Entertainment dicabut izin operasionalnya. Ruang sidang langsung bergemuruh. Ayu menutup mata, air mata jatuh di pipinya. Nadia memeluknya erat sementara Ratna tersenyum lega. Beberapa bulan kemudian, Ayu kembali muncul dalam sebuah acara kecil di kampus Universitas Indonesia. Kali ini bukan sebagai penyanyi melainkan sebagai pembicara tamu dalam seminar tentang pelindungan artis muda. Ia berbicara dengan tenang, penuh keyakinan yang hilang dariku bukan hanya karier melainkan rasa aman. Tetapi aku belajar bahwa keberanian satu orang bisa membuka jalan bagi banyak orang. Para mahasiswa berdiri memberi tepuk tangan panjang. Ayu tersenyum, sebuah senyum tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan. Malam itu saat kembali ke kamar kecilnya di Cikini, Ayu menulis kalimat terakhir di buku harian yang dulu penuh rahasia. Aku tidak lagi korban. Aku adalah penyintas. Dan ini baru permulaan. Kisah Ayu Lestari memberi kita sebuah pesan kuat. Dia menghadapi ketidakadilan hanya membuat kejahatan terus berlangsung. Meski sulit, keberanian untuk bersuara tidak hanya menyelamatkan diri sendiri tetapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk menemukan keadilan. Dalam hidup kita semua bisa menghadapi tekanan, ancaman atau ketidakadilan yang terasa mustahil dilawan. Namun jika kita cukup berani untuk melawan dan mencari dukungan yang tepat, rasa sakit bisa berubah menjadi kekuatan untuk membawa perubahan. Pelajaran penting, jangan pernah membiarkan rasa takut menggigitmu. Kebenaran dan keberanian adalah senjata terkuat untuk keluar dari kegelapan. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.
Tinggalkan komentar di bawah apakah kamu pernah menghadapi rasa takut dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Aku akan membaca setiap komentar dan siapa tahu ceritamu bisa menjadi sumber motivasi bagi orang lain. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu jadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel kami.